Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku sembuh dari jerawat. Dan gimana sih awalnya aku bisa jerawatan parah banget. Nah jadi aku tuh dulu pernah mengalami jerawat yang super duper parah. Nah kayak gini. Nah ini tuh bener-bener menurut aku parah banget, karena basicnya aku tuh nggak pernah jerawatan yang separah ini. Mungkin kalau aku jerawatan tuh kayak kalau lagi datang bulan aja, itu pun kalau misalnya muncul cuma satu aja gitu, satu atau dua gitu. Dan ini tuh bener-bener parah banget, dan aku nyembuhinnya tuh cuma 2 bulan aja, dan aku tanpa pergi ke klinik dokter, jadi kayak aku obatin secara alami gitu. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu gimana caranya aku nyembuhin jerawat aku yang awalnya kayak begini dan sekarang muka aku udah kembali normal lagi, meskipun ini masih ada sedikit bekas-bekasnya gitu. Ini kayak tinggal dikit-dikit aja. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu, stay tune terus ya. Nah, jadi awal mula aku jerawatan itu karena aku kayak tergiur sama krim yang menjanjikan seminggu glowing, 2 minggu glowing kayak gitu. Dan pada saat itu krimnya itu lagi hits banget, kayak semua teman-teman aku tuh pakai. Dan aku tuh kayak nggak ngerti gitu, bodohnya aku tuh dulu nggak pernah ngerti kalau krim itu tuh terbuat dari apa, kayak ingredientsnya apa, kayak misalnya ada BPOM-nya atau enggak, itu udah halal atau enggak, dan apakah krim itu juga mengandung merkuri ataupun hidroquinone. Nggak ngerti tentang apa sih bahayanya kalau pakai krim yang mengandung merkuri dan hidroquinone. Jadi kalau kalian tahu, kalau hidroquinone dan merkuri, kalau misalnya dalam jangka panjang kalian pakai di kulit kalian, itu bakalan mengakibatkan kanker kulit. Dan itu ngeri banget ya guys, kayak nggak bayangin aja gitu, kita pengen cantik, bukannya hasilnya tambah cantik, tapi malah bikin kulit kita jadi rusak, atau malah kita jadi punya penyakit kanker kulit. Itu bener-bener ngeri banget. Pada dasarnya dulu tuh aku nggak pernah pakai skincare, kayak biasanya aku cuma pakai cuci muka sama pelembab, nah kayak gitu. Dan seiringnya waktu, kan sekarang lagi zaman banget nih, kayak kulit biar misalnya kayak wajah biar glowing, wajah biar mulus banget gitu. Nah aku tergiur dong, namanya wanita kan, kayak ngelihat teman-temannya tuh kayak wah wajahnya glowing glowing banget nih, pasti kayak aku ada keinginan juga gitu. Dan pada saat itu aku beli di salah satu teman aku, dan bener aja setelah aku pakai selama 1 minggu, itu bener-bener wow, kulit aku yang jadi tadinya tuh kayak biasa aja gitu, terus berubah jadi kayak agak bersihan, terus dia itu jadi glowing gitu. Tapi yang aku nggak sukanya, muka aku tuh makin lama makin menipis dan kayak ngelupas gitu loh guys. Jadi kayak misalnya tuh kulit kita tuh terkelupas terus, lama-lama kayak jadi perih gitu. Setelah sebulanan aku pakai, emang bener sih muka aku jadi glowing banget, jadi bersih banget, kayak tanpa pori-pori gitu. Tapi yang aku nggak sukanya tuh kok makin lama makin kulit aku makin tipis gitu, sampai ada urat-urat yang keluar di wajah aku tuh kayak warna biru-biru gitu, biru apa hijau ya, warnanya tuh kayak hijau-hijau gitu loh. Itu ngeri banget, dan setelah itu kan aku kayak takut, jadi aku stop lah pemakaiannya. Setelah aku stop, itu tuh bener-bener kayak langsung aneh gitu, kulit aku yang tadinya tuh kayak bersih banget, kayak glowing banget, tiba-tiba tuh jadi kusem, dan muka aku tuh jadi super sensitif banget. Yang tadinya tuh kalau kita cuci muka tuh wajah kita ya setelah itu seger aja gitu. Dan setelah aku pakai krim itu dan berhenti selama 2 harian, muka aku tuh kalau dibuat cuci muka tuh bener-bener rasanya jadi perih banget. Kayak di daerah T-zone sini itu bener-bener kayak merah-merah, dan itu bikin kalau kena sabun tuh perih banget gitu loh. Aku nggak ngerti itu kenapa, mungkin karena kulitnya jadi iritasi atau mungkin gimana, aku nggak ngerti. Nah setelah itu aku kayak berhenti selama 1 minggu. Nah disitulah problemnya. Setelah aku berhenti total, disitu kayak langsung muncul jerawat, kayak pertamanya tuh kayak berutusan dikit gitu, kayak jerawatnya tuh kecil-kecil gitu. Dan lama kelamaan aku biarin, itu jerawatnya jadi parah banget, kayak semuka gini.
ini tuh kayak aku nggak sempat motoin sih, aku cuma ada bekas jerawat, kayak ada bekasnya aja gitu, karena dulu aku nggak sempet gimana sih mau moto-motoin, karena emang sudah saking keselnya dan saking gimana ya, sedih gitu, jadi nggak mikirin buat moto-motoin muka aku gitu. Aku ngaca aja rasanya udah males gitu, apalagi motoin muka aku yang bener-bener parah banget jerawatnya. Nah setelah aku biarin muka aku yang jerawatan tadi, kayak bener-bener aku kayak saking stresnya, jadi jerawat aku tuh makin banyak. Dan disitu aku mulai cari-cari gimana caranya menyembuhkan jerawat secara alami, dan disitu aku nemu cuka apel. Nah setelah itu aku langsung cari cuka apel di minimarket gitu. Aku cari cuka apel yang organik. Nah disitu aku buat kayak toner gitu si cuka apelnya. Kalau misalnya kita habis cuci muka, langsung aja gitu aku tap-tapin di bagian jerawat yang berjerawat gitu. Dan itu rasanya bener-bener perih banget, kayak wah pokoknya tuh nggak bisa dijelasin deh guys. Misalnya perih banget, jerawat kita kan udah sakit gitu, dan ditambahin sama si cuka apelnya itu, jadi rasanya tuh bener-bener makin perih banget. Nah tapi di situ meskipun perih, setelah aku misalnya pakein tonernya gitu, jadi rasanya tuh kayak setelah 5 menit kemudian tuh kayak agak mengering gitu. Nah jadi aku terusin selama 1 mingguan pakai si cuka apel itu. Oh ya, jadi selain aku pakai si cuka apel, aku juga pakai sabun Cetaphil yang gentle skin cleanser. Nah aku pakai yang itu. Jadi di situ aku nggak pernah berani pakai produk apapun selain pakai si cuka apel sama si Cetaphil itu. Memang muka aku tuh jadi sensitif banget, kayak misalnya aku nggak takut gitu, misalnya aku pakai produk yang lain nanti jerawat aku makin tumbuh banyak banget. Jadi di situ aku cukup pakai 2 produk itu. Nah bener-bener pokoknya di situ setelah 1 mingguan aku pakai, dan itu bener-bener kayak ada hasilnya gitu. Yang tadinya jerawat aku merah banget, di situ agak mulai kehitaman gitu, kayak kering gitu loh. Jadi aku terusin sampai akhirnya 2 mingguan gitu agak mulai sembuh. Nah selang 1 bulan muka aku tuh udah mulai membaik dan kayak tinggal bekasnya aja. Jadi aku ngilangin bekas jerawat aku itu kayak aku pakein masker. Ya jadi aku tuh biasanya pakai masker organik. Masker organik yang biasanya tuh kayak yang varian green tea gitu. Nah masker yang green tea itu kayak setahu aku tuh buat nyembuhin jerawat atau enggak menghilangkan bekas jerawat. Nah bener aja kayak langsung cepet hilangnya gitu. Nanti aku bakalan kasih tahu masker organiknya tuh kayak apa. Pokoknya aku dulu pernah beli, nanti aku bakal taruh di sini. Nah setelah itu udah sembuh dong, muka aku udah sembuh total. Nah bodohnya aku di sini, aku tergiur lagi sama krim yang nggak jelas. Itu entah kenapa aku bodoh banget. Setelah aku sembuh dari jerawat yang parah banget, aku tergiur sama krim yang abal-abal lagi. Aku nggak ngerti sih, sebenarnya itu bukan krim abal-abal, kayak udah Bepom dan udah halal, teman aku sendiri yang jual. Di situ banyak banget testingnya kalau bikin muka jadi glowing dan bikin muka jadi bersih, dan teman-teman aku tuh juga banyak banget yang make dan dia nggak ada masalah apapun. Jadi aku tergiur lagi dong, aku beli lagi, dan kayak bener-bener aku nggak ngerti lagi sama pikiran aku dulu. Nah setelah aku pakai itu sekitar 1 mingguan, itu bener-bener jadi glowing lagi muka aku. Yang tadinya habis jerawatan kayak bekas-bekasnya tuh langsung hilang semuanya. Tapi di situ muncul lagi permasalahannya, kayak muka aku kembali jadi iritasi banget. Kalau kita cuci muka tuh kembali jadi perih banget. Nah di situ aku mulai takut lagi dong, kayak aku tuh udah make sekitar setengah bulanan gitu, dan bener aja langsung muncul kayak di bagian di sini, di bagian mulut tuh kayak tiba-tiba muncul ruam gitu. Yang kalau tadinya tuh pertama jerawatan nih di muka kanan kiri. Nah setelah aku pakai krim yang kedua ini, muka aku tuh jadi ruam merah banget. Kalau kalian tahu, bayi biasanya kan punya ruam di bagian kayak misalnya di tangan gitu, dilipat-lipatan tangan kayak merah-merah, kayak beruntus-beruntus gitu loh. Nah jadi tuh kayak semacam kayak gitu. Pertama awalnya cuma dikit, cuma di sini aja nih. Nah lama kelamaan setelah aku biarin, langsung jadi muncul semuka aku. Dan itu bener-bener aku jadi oh my god, kok aku bodoh kali gitu. Kenapa aku mengulangi kesalahan yang kedua kali. Jadi kayak nyesel banget, sedih, pengen nangis, gak tahu harus gimana lagi. Kayak
bener-bener aku tuh udah janji setelah aku sembuh dari ruam-ruam ini tuh aku tuh kayak janji nggak bakalan pakai krim-krim apapun lagi, apalagi krim yang berbasis mengglowingkan, memutihkan. Itu kayak bener-bener aku udah janji sama diri aku sendiri kayak udahlah, ini mau cantik bukannya tambah cantik, malah jadi kayak gini gitu. Pokoknya tuh jadi parah banget guys, itu tuh bener-bener bikin aku nggak bisa berkata-kata lagi. Nah setelah itu aku tuh bener-bener kayak bingung banget harus ngapain lagi, karena emang ruamnya tuh makin melebar. Yang tadinya cuma di bawah sini, dia tuh langsung melebar gitu guys. Aku takutnya tuh kalau misalnya jadi semuka tuh gimana gitu, dan alhamdulillahnya dia nggak sampai semuka doang, kayak cuma di daerah sini aja. Nanti aku bakalan kasih fotonya. Ini tuh kayak bener-bener parah banget menurut aku. Kayak seumur umur tuh aku nggak pernah yang namanya ngalami ruam separah itu. Bahkan aku nggak pernah ngalamin ruam-ruam yang di muka gitu, nggak pernah. Dan setelah itu aku kayak berpikir lagi gimana nih cara nyembuhinnya. Jadi aku kayak inisiatif lagi pakai si cuka apelnya, cuci muka pakai si sabun Cetaphil, sabun andalan aku banget, kayak penyelamat aku banget menurut aku ya. Kayak emang bener-bener tuh sabunnya tuh bagus banget kalau buat kulit kalian yang mungkin lagi berjerawat gitu. Nah jadi aku cuci muka pakai si sabunnya itu kayak bener-bener aku teken-teken gitu. Kan sabunnya itu kan gak ada busanya, kayak bentuknya tuh gel aja gitu. Nah jadi aku langsung cuci mukanya tuh aku fokusin ke bagian yang ruam-ruam gitu guys. Jadi kayak aku teken-teken selama semenitan, kayak aku biarin sampai si Cetaphilnya itu kayak ngeresep gitu di muka aku, baru aku bilas. Setelah itu aku kompres gitu. Setelah itu aku kompres pakai si cuka apelnya. Jadi kayak misalnya setelah cuci muka kalian lap dulu, udah deh habis itu aku kompres. Nah jadi aku kompres itu kayak gini pakai tisu. Nah jadi seperti itu aku lakuin selama kurang lebih satu mingguan. Nah 1 mingguan, dan setelah 1 mingguan itu bener-bener muka aku yang tadinya ruam merah banget itu kayak jadi agak menghitam, kayak tandanya udah mengering gitu. Dan rasanya tuh gatel banget, kayak misalnya luka yang mau kering tuh pasti kan gatel. Nah di situ aku aku udah memberanikan diri menggunakan toner, karena sebelumnya aku tuh nggak pernah berani pakai apapun selain pakai cuka apel sama si Cetaphil itu, karena aku takut misalnya ya kayak tadi, misalnya aku pakai produk yang aneh-aneh lagi, takutnya nanti malah jadi makin parah gitu. Nah setelah ruamnya itu agak mulai mengering, aku beraniin diri pakai toner. Di situ aku dulu pakai toner dari Emina yang Black Stuff, dan di situ kayak buat ngelembapin gitu. Terus aku juga rajin banget pakai masker yang green tea sama. Terus aku juga di situ sering banyak-banyak minum air putih dan buah. Dan aku di situ bener-bener nggak makan yang namanya ikan, ayam, telur. Itu aku hindarin banget karena takut nanti muka aku jadi tambah kayak misalnya jadi gatel, ataupun nanti malah lukanya tuh tambah melebar. Jadi di situ aku menghindari banget makan makanan yang amis-amis gitu. Nah selain aku cuma makan tahu tempe, buah sayur, dan air putih yang banyak, di situ aku juga minum kayak vitamin E gitu. Kalau aku dulu minum Natur E. Nah jadi sebelum tidur aku tuh sering minum Natur E itu. Jadi kayak kelamaan muka aku kembali jadi agak normal lagi. Yang tadinya sensitif, dia tuh jadi kayak normal lagi. Jadi untuk menormalkan kulit aku tuh kayak aku bener-bener nggak pakai apapun. Kayak misalnya aku cuci muka pakai toner, udah deh. Jadi aku jarang banget juga pakai pelembab. Jadi kayak misalnya aku tuh bener-bener pengen normalin kulit aku dulu, kayak misalnya biar nggak sensitif, biar nggak tipis gitu. Nah penormalan kulit aku tuh sekitar 1 bulanan gitu. Nah setelah 1 bulan kulit aku jadi kembali normal lagi. Jadi daripada kalian beli skincare yang gak jelas mahal-mahal, abis itu bukan buat kulit kalian jadi tambah bagus, bukan bikin kalian tambah cantik, tapi malah bikin kulit kalian jadi jerawatan misalnya, kayak ruam, terus jadi rusak, itu kayak bener-bener percuma banget gitu, kayak sia-sia banget gitu kalian ngeluarin duit banyak-banyak. Meskipun krim abal-abal, dia tuh harganya juga cukup lumayan mahal loh guys. Jadi daripada kalian buang-buang duit kalian buat beli krim yang gak jelas, mendingan kalian beli produk yang emang bener-bener udah ada di drugstore, kayak misalnya tersedia di toko-toko kosmetik gitu. Jadi itu lebih aman dan itu lebih jelas karena udah
pasti halal dan BPOM ya guys. Jadi mendingan kalian nggak usah deh beli krim-krim yang menjanjikan seminggu putih, seminggu glowing, itu benar-benar udah pasti itu udah mengandung kayak merkuri dan hidroquinone. Tapi kalian juga nggak usah khawatir kalau misalnya kalian pengen beli krim yang buat mengglowingkan ataupun buat memutihkan, kalian tinggal pinter-pinternya aja gitu loh guys, kayak pilih krim yang bener-bener aman dan BPOM, kayak yang udah jelas asal usulnya, jelas komposisinya. Jadi kayak nggak semua krim yang mengglowingkan itu bahaya gitu. Kayak misalnya kalian beli krim yang mungkin herbal atau yang mungkin mengandung bahan alami kayak gitu. Tapi biasanya kalau krim herbal ataupun krim yang mengandung bahan alami itu nggak menjanjikan 2 minggu putih, 1 minggu putih ya guys. Kayak misalnya prosesnya tuh lama gitu. Nah dia nggak mengandung merkuri dan hidroquinone. Jadi kalau maksudnya tuh prosesnya tuh dia bertahap gitu, kayak sebulan ataupun 2 bulan baru kelihatan hasilnya. Jadi kalau emang krim alami itu emang kayak gitu, nggak langsung instan gitu. Nah tips aku buat kalian yang lagi berjerawat, kalian harus sering-sering cuci muka, tapi jangan keseringan juga. Terus jangan keseringan megang muka, karena kan tangan kita tuh sering banget tuh megang handphone. Nah handphone itu kan sarang kuman gitu. Jadi kan kita kebiasaan ya guys, misalnya kita pegang-pegang HP, terus habis itu kita kayak pegang-pegang muka juga gitu, dan itu tuh bener-bener bikin, kalau kalian punya jerawat itu bikin kulit kalian jadi tambah banyak gitu jerawatnya, karena ya emang karena dari kuman itu. Terus kalian juga jangan males-malesan buat bersihin muka kalian. Misalnya kalau kalian dari luar gitu langsung gitu dielap, dipakein penyegar atau dipakein apa gitu, biar debu-debu yang dari luar tuh bersih gitu. Terus kalian juga jangan terlalu sering melek malam, karena percuma aja gitu kalian udah berobat kesana kesini, kalian kasih krim obat jerawat, kalau kalian masih sering melek malam itu bener-bener bikin jerawat kalian tambah banyak dan tambah gede-gede gitu. Terus saran aku juga, kalian jangan males-malesan buat mengganti sarung bantal kalian, minimal seminggu sekali kalian cuci gitu. Ini buat kalian yang pengen beli sesuatu produk kecantikan, kalian wajib banget cari tahu apakah produk ini tuh bener-bener aman atau enggak, baik apa enggak, komposisinya jelas atau enggak. Kalian wajib banget cari tahu, jangan asal dipakai, jangan langsung asal beli, pokoknya kalian harus wajib cari tahu dulu. Oke guys, jadi situ aja untuk video hari ini. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe. Thank you udah nonton video aku. Bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.